Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tapi nggak semuanya dijawab. Mungkin ada yang kondisinya lagi nggak baik. Boleh sharing nggak ke kita? Ayo, ada yang berani nggak cerita pagi hari ini tuh moodnya lagi gimana? Lagi baik saja, lagi senang, lagi sedih, lagi kesel, lagi sakit, lagi panas, dingin. Ayo, ada yang mau cerita gak? Capean, Bu. Oh, kecapean siapa itu tadi? Yang jawab. Bu. Latihan setiap hari, Bu. Latihan apa ya kalau Ibu boleh tahu? Biasa, Bu, ekstrakurikuler sama ekskul dari klub. Oke, kamu ikut ekstrakurikuler apa? Kalau di sekolah sih basket, di luar klub basket juga sama, sekaligus voli kalau hari Minggu. Mantap, mantap. Semangat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan sama Tuhan yang dia, sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Udah pada sarapan belum hari ini? Nanti jangan sampai ya di pertengahan saya menjelaskan, Ibu, saya izin untuk sarapan dulu ya, Bu. Wah, jangan seperti itu ya. Oke, kita mulai aja sebelum pembelajaran dimulai. Nah, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, saya cek sekali lagi partisipannya. Masih 40 orang, dikurang 3 artinya masih 40-an orang. Semoga yang lainnya nanti menyusul untuk masuk kelas geografi pada hari ini. Oke, boleh Kak Atika ditampilkan slide presentasinya. Kak Atika. Baik, sebentar Kak. Oke. Baik, seperti minggu lalu ya, Ibu sudah memberitahu bahwa pada minggu pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai interpretasi citra. Boleh di next, Kak Atika? Baik, di sini Ibu mengutip nih kalimat bijak menurut Pramudia Anantantur. Kalian juga bisa lihat di layar HP atau laptop kalian masing-masing. Halo, kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lainnya bodoh. Dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Ayo, boleh berpendapat nih. Maksudnya seperti ini, Bu, seperti itu. Ada yang berani? Nggak ada ya, di aja. Oke, saya jelaskan ya maksudnya. Jadi kalian semua tuh sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang namanya bodoh. Kalian tuh hanya malas untuk belajar, untuk mencari, untuk mengupas pengetahuan baru. Jadi kita semua tuh sebenarnya pintar, diberikan kemampuan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan ya porsinya masing-masing seperti itu. Jadi saya paham di antara kita semua tuh tidak memiliki kemampuan yang sama. Seperti halnya kalau kita melihat seekor ikan, kita paksa untuk memanjat pohon. Artinya ya tidak akan mungkin karena itu di luar dari kemampuannya. Jadi maksud saya, kalian semua itu pintar. Jangan ada mindset, ah aku bodoh nih,
untuk memahami materi geografi ini. Jangan seperti itu. Karena yang ada kalian hanya malas untuk mengulas, untuk mencari pengetahuan baru mengenai materi geografi. Boleh di next, Kak? Baik. Nah, selanjutnya yaitu di sini tujuan pembelajarannya masih sama seperti minggu lalu, karena materi hari ini akan meneruskan materi minggu lalu mengenai penginderaan jauh. Di sini tujuan pembelajarannya, yang pertama mendeskripsikan pengertian inderaja. Kemarin kalian sudah belajar mengenai inderaja bagaimana. Yang kedua, mengidentifikasi komponen inderaja. Yang ketiga, kalian dapat mengklasifikasikan jenis citra penginderaan jauh. Yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi interpretasi citra. Yang kelima, kalian dapat mendeskripsikan penggolongan jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Yang saat ini kita sedang pelajari nih, interpretasi citra. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan penggolongan jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra. Kompetensi dasar masih sama juga seperti minggu lalu karena kita masih belajar mengenai KD 3.2 dan 4.2. Boleh slide selanjutnya? Oke, baik, ini peta konsep penginderaan jauh seperti minggu lalu yang saya tampilkan. Saat ini kita akan belajar mengenai interpretasi citra dan juga manfaat penginderaan jauh. Oke, sebelum kita berlanjut lebih jauh nih ya, untuk membahas mengenai interpretasi citra, maksud saya, dan manfaat penginderaan jauh. Masih ada yang ingat kita minggu lalu belajar tentang apa aja? Tentang apa saja? Ayo, coba berbicara. Yuk, Mas ada yang ingat gak? Soalnya nanti di akhir akan ada kuis pertemuan kemarin dan juga pertemuan hari ini. Oke. Ingat kita kemarin belajar apa? Pengertian penginderaan jauh sama citra foto. Oke, siapa itu yang jawab? Mohon maaf, sebutkan nama. Jasinda IPS 4. Oke, Jasinda. Oke, kemarin benar ya, kita belajar mengenai pengertian dari inderaja, terus kita belajar mengenai komponen inderaja dan juga jenis citra yang ada dibagi dua seperti peta konsep di layar kalian. Ada citra foto dan juga citra non-foto. Oke, ada yang masih ingat nggak yang dimaksud dari Oke, yang dimaksud dengan sensor pasif itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo, kalau kalian menyimak Kalau minggu lalu pasif pasti itu kalian ingat ya. menggunakan sumber tenaganya dari matahari, sedangkan aktif itu menggunakan dari sumber tenaganya dari satelit. Oke, ada tambahan lain? Masih kurang lengkap nih pengertiannya, tapi itu udah benar. Ada lagi satu poin yang belum kamu. Kalau pasif itu di siang hari, kalau aktif itu di malam hari. Kalau aktif bisa di pagi sampai malam hari ya. Jadi nggak cuman malam hari doang nih kalau yang aktif. Jadi pagi juga bisa digunakan, siang, sore, malam bisa digunakan. Tapi kalau pasif artinya hanya mengandalkan sinar matahari. Itu ya paling waktunya itu dari pagi hingga sore hari yang masih ada mataharinya. Oke, di sini saya mau tanya nih mengenai komponen inderaja. Salah satu boleh jelasin mengenai wahana, tahu nggak wahana itu apa? Ada yang masih ingat? Ayo, coba Ibu mau kalian kalau memahami ya, jika memahami dan mendengarkan Ibu dengan seksama minggu lalu pasti kalian mengerti. Apa sih yang dimaksud wahana itu? Oke, apa Ibu tunjuk nih? Oke, gak ada yang mau jawab ya, Ibu tunjuk aja nih yang lagi off kamera. Wah, langsung nih. Pada nyalain kameranya ya. Bu, saya Yang mau jawab. lagi siapa? Saya Sebutkan nanti. Wahana kan Ya, wahana. Gina dari 10 IPS 4.
Wahana itu Oke. kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor saat dilakukan proses perekaman. Oke, betul. Betul sekali, Gina. Jadi wahana itu kendaraannya. Kalau sensor apa, Nak? Masih ingat nggak? Masih ingat tidak? Kan kalau tadi wahana itu kendaraan yang membawa sensor pada saat waktu perekaman. Kalau sensor, ayo Gina masih ingat tidak? Enggak, Bu. Halo? Enggak ya, lupa ya. Oke, jadi saya jelaskan kembali ya, biar diingat-ingat nih. Kalau sensor itu yang merekam. Jadi yang merekamnya itu sensor. Seperti minggu lalu ya kita analogikan, kalian semua pasti punya handphone, ya kan? Nah, handphone ini itu ibaratnya wahana. Sensornya apa? Sensornya kamera. Oke. Terus objeknya apa, Bu? Objeknya itu kalau kita analogikan tuh diri kita. Ketika kita selfie artinya objeknya kita. Tapi kalau dalam penginderaan jauh, objeknya itu permukaan bumi. Sensornya itu bisa satelit, bisa mohon maaf. Kalau sensornya itu ya sensor yang memotret. Kalau satelit itu wahana masuknya. Kemudian objeknya permukaan bumi, jadi sensor itu memotret permukaan bumi yang nantinya bakal diinterpretasi. Dan nanti kita tuh bisa melihat dalam bentuk peta, seperti itu ya. Oke, masih ada yang ingat mengenai citra foto? Ibu sedikit mengulas nih, soalnya Ibu khawatir kalian minggu lalu tuh tidak mendengarkan dengan seksama. Ibu mau bertanya pada kalian, citra foto kalau berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang dimaksud dengan citra foto pankromatik apa ya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Citra foto warna asli, Bu. Citra Iya. foto warna asli. Atas nama, Nak, siapa yang jawab? Raja, Bu. Oh, Raja lagi. Wah, ini yang muncul nih yang udah sering-sering aktif nih. Yang lain kemana nih? Nanti nilainya di semua nih sama yang sering ngomong. Ayo yang lain. Oke, benar ya Raja ya. Pankromatik itu dengan warna asli, dengan warna asli sesuai dengan objek yang ada di permukaan bumi. Kalau ortokromatik masih ingat tidak Raja? Warna hijau, Bu. Spektrum Bukan. tampak dari warna biru sampai Biru sampai hijau. Nah, betul. Betul ya. Oke. Ibu sedikit saja mengulas pertemuan minggu lalu. Nah, boleh slide selanjutnya. Baik, kita sekarang masuk mengenai materi apa sih yang dimaksud dengan interpretasi citra itu. Nah, boleh slide selanjutnya. Baik, menurut Estes dan Simonet tahun 1975, interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Artinya seperti yang tadi Ibu bilang di awal ya, interpretasi. Jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai citra foto. Nah, citra foto itu diapakan? Kan tidak mungkin kalau citra foto itu cuman ya udah hasilnya seperti itu. Jadi masih ingat tidak yang tahapan proses penginderaan jauh. Ketika sudah menghasilkan sebuah citra foto dan citra non foto, nah itu akan diproses datanya, akan dianalisis. Nah, dianalisisnya dengan cara kita menginterpretasi citra. Seperti itu maksudnya.
Kemudian, jadi di dalam interpretasi citra, penafsir mengkaji citra dan berupaya mengenali objek melalui tahapan kegiatan, yaitu deduksi, identifikasi, analisis, deduksi, dan idealisasi yang nantinya akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Boleh di slide selanjutnya? Baik, kita masuk pembahasan mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Slide berikutnya. Yang pertama, perlu kalian ingat-ingat, yang pertama ada rona dan warna. Rona itu apa dan warna itu apa? Jadi rona dan warna ini berbeda ya maksudnya. Rona itu ialah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi rona ini yaitu ada 4. Yang pertama karakteristik objek, yang kedua cuaca saat perekaman, yang ketiga posisi objek waktu perekaman, dan terakhir warna objek di lapangan. Nanti kita akan lihat dari contoh gambarnya biar kalian lebih memahami. Kemudian, pengertian dari warna itu ialah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Jadinya kalau warna ya yang sehari-hari kita lihat, kayak saya saat ini memakai kerudung warna ungu, warna violet. Terus kemudian saya memakai alma mater UNJ yang berwarna hijau. Artinya warna itu yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, di sini ada contoh. Nah, saya ambil contohnya di sini tuh dari Google Earth. Jadi kalian sebenarnya untuk memahami interpretasi citra ini, kalian tuh tinggal melihat aplikasi Google Earth, terus kalian lihat, kalian bisa perbesar itu, terus kalian lihat objek-objek yang ada di permukaan bumi ini. Nah, di sini saya ambil contohnya, di situ ada laut, nah terus ada juga apartemen atau lingkungan penduduk. Nah, kalau rona kan tadi maksudnya ialah tingkat kecerahan atau kegelapan. Bisa kalian lihat yang gelap itu air atau bangunan? Air, Bu. Air. Ayo yang lain suaranya mana nih? Air. Air, Bu. Itu bangunan masih kelihatan, Bu. Air, Bu, itu. Ayo, nggak apa-apa ngomong aja kalau kalian punya pendapat, diutarakan saja ya. Betul sekali, air itu berwarna gelap dan bangunan berwarna lebih terang. Ada yang tahu kenapa air itu gelap? Terlihatnya di sini. Ada yang tahu nggak alasannya? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau kenapa di sini air itu tampaknya gelap dari di Google Earth ini, karena air itu sifatnya menyerap sinar matahari. Artinya kalau sesuatu benda, sesuatu hal yang sifatnya itu lebih banyak menyerap sinar matahari, maka logikanya dia memantulkan sinar mataharinya sedikit. Jadi ketika pada saat dipotret nih oleh sensor permukaan buminya, jadinya ronanya akan tampak gelap air itu. Nah, di sini kebalikannya dengan bangunan. Bangunan itu kan lebih banyak memantulkan cahaya. Sehingga ketika dipotret ya ronanya akan lebih terang. Kalau warna, di sini terlihat air laut itu warnanya apa? Ayo tinggal kalian lihat doang gambar terus kalian jawab. Ayo di sini terlihat warna apa? Air laut? Halo. Hitam. Siapa tuh yang jawab? Hitam. Iya, terus biru tua agak kehitam-hitaman ya. Ada yang tahu nggak nih? Ibu ngambil gambar ini
Di wilayah mana? Ada di sekitar Jakarta. Ada yang tahu? Oke, kalian pemahaman mengenai pemetaan itu masih kurang sebenarnya pengetahuan mengenai geografinya gitu. Kalian bisa lihat di sini air itu warnanya gelap. Warnanya bukan gelap sih, warnanya bisa dibilang biru agak kehitaman. Nah, kenapa seperti itu? Kalian ada tahu? Karena ini tuh ibu ambil di wilayah Teluk Jakarta, di wilayah Jakarta Utara. Kalian tahu sendiri Teluk Jakarta itu tingkat pencemaran sangat tinggi. Jadi ketika laut itu sudah tercemar, ya artinya warnanya juga sudah tidak bagus. Seperti itu. Boleh slide selanjutnya, Kak Tika? Itu bentuk merupakan ciri objek yang dapat dengan jelas sehingga mudah untuk mengenali bentuk. Nah, bisa lihat di contoh. Di sini ada yang bisa nebak kan nih? Yang foto gambar bawah sebelah kiri. Coba diperbesar deh di layar kalian. Ada yang bisa nebak itu sekolah apa? Sekolah mana? SMA 36. 6 Betul. sama sekolah dasar. Iya, Banyak sih sama SMP 92. Artinya ini di wilayah mana? Jakarta Timur, sekolah kalian. Bisa lihat gak sekolah SMA 36 tuh kalau dari atas di foto bentuknya apa? Bentuknya huruf apa? T, betul. Bentuknya huruf T. Nah, betul. Oke, selanjutnya coba kalian lihat gambar yang sebelah kanan. Nah, itu jelas banget itu ada apa, yuk? Bentuknya, iya? Stadium. Ya, betul, stadion. Kalau di sini saya ambil contohnya stadion di wilayah Kamal Muara di Jakarta Utara. Kalian bisa lihat ya, bentuknya berbeda-beda ya. Kalau sekolah itu bentuknya tadi kamu sekolah 36 bentuknya T. Ada lagi SMP 92 bentuknya kalau dilihat dari atas bentuk huruf U. Nah, terus kalau stadion bentuknya kalau dilihat dari atas bentuknya oval. Nah, terus kemudian bentuk ini dibagi menjadi dua macam. Ada bentuk umum atau luar, atau dalam bahasa Inggrisnya shape, terus bentuk rinci atau dalam bahasa Inggrisnya form. Jadi bisa dibedakan dua ya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya ialah bentuk umum atau luar ini, coba kalian lihat gambar yang gunung. Kalian lihat baik-baik. Nah, di situ bentuk gunung itu apa sih? Bentuknya apa? Berbentuk apa gitu gunung itu? Piramid. Rata aja, Bu, kalau dari Piramid bukan, Bu. Piramid atau kerucut ya. Betul sekali. Jadi di sini memang kurang terlihat banget ya bentuk kerucut atau piramidnya itu. Cuma kan biasa kalau kalian dilihat di peta-peta, nah simbol gunung berapi atau gunung berapi itu kan bentuknya segitiga atau kerucut atau piramid. Nah, kalau yang dimaksud dengan bentuk rinci itu ialah kalian lihat gunung berapi itu di sekelilingnya itu ada aliran yang kayak urat gitu. Itu tuh namanya aliran sungai. Jadi yang dimaksud dengan bentuk rinci ya di situ ada gunung berapi,
kemudian ada pola aliran sungainya, jadi lebih rinci gitu. Tapi kalau bentuk umumnya itu hanya menggambarkan gunung berapi itu bentuknya segitiga seperti itu ya. Dapat dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, oke Bisa, lanjut. Bu. Slide berikutnya, Atika. Oke, baik. Di sini ada yang ketiga itu ukuran, unsur-unsur dari interpretasi citra. Yang ketiga ukuran. Ukuran ini berkaitan dengan skala citra, bisa berupa luas, panjang, tinggi, atau volume. Ukuran juga merupakan faktor pengenal objek yang dapat digunakan untuk membedakan objek yang sejenis yang ada pada citra. Di sini Ibu sudah kasih tanda lingkaran sama oval warna merah. Kalian bisa lihat. Ada yang tahu nggak nih kalau yang bentuknya oval itu bentuk apa? Kan ukurannya lebih besar tuh dari yang lingkaran warna merah. Ada yang tahu nggak itu bangunan apa? Pasar tuh nggak gudang nggak sih itu? Pabrik-pabrik kan. Pabrik. Siapa itu yang jawab? Saya Bu Wildan, Bu. Oke, tadi yang bilang gudang siapa? Aska, Bu. Askal, iya betul. Askal sama Wildan betul. Jadi kalau bangunan lebih besar terlihat terang, itu tuh gudang atau pabrik-pabrik. Terus yang di merah itu Perumahan. Sama pemukiman warga. perumahan, Perumahan. pemukiman warga. Betul, keduanya betul. Jadi beda ya ukurannya ya. Kalau pemukiman itu lebih kecil kelihatannya, kalau gudang atau pabrik itu lebih besar ukurannya. Oke, boleh dilanjut Kak? Nggak ada ya. Oke, selanjutnya ada tekstur. Tekstur dalam interpretasi citra dinyatakan berdasarkan tingkatan kasar atau halus atau sedang suatu objek. Tekstur merupakan pengulangan rona pada suatu kelompok objek. Kita lihat ada tiga apa ya, saya bilangnya oval ya. Udah saya bilang lingkaran aja ya. Ada 3 lingkaran merah. Nah, ada yang tahu nggak yang sebelah kanan dari kita tuh apa yang hijau banget? Ayo, itu objeknya apa? Ada yang tahu? Pepohonan, Bu. Pepohonan atau hutan. Terus kalau yang sebelah kirinya Lapangan luas. Lahan kosong. lebih tepatnya sawah. Coba kalian lihat. Kan di situ ada hijaunya kan, ada hijau-hijaunya. Kalau lahan kosong itu artinya dia tua. Terasering. Nah, betul, terasering betul banget tuh Wildan. Terus yang paling bawah itu permukiman warga. Bisa dilihat ya, kalau tekstur itu maksudnya ialah gini. Hutan itu teksturnya kasar. Karena apa? Karena hutan itu di sini kan digambarkan apa ya? Dia tuh padat gitu. Padat tapi kayak bergerumbul gitu loh. Jadi disebutnya tekstur kasar. Nah, kemudian di sini ada pemukiman. Pemukiman walaupun terlihat padat, terlihat banyak juga di situ kayak rumah-rumah. Tapi dia tuh nggak apa sih namanya ya? Pokoknya nggak sepadat dari si pemukiman ini, disebutnya dengan tekstur sedang. Nah, bisa dilihat ya, kalau sawah tuh apa ya, nggak padat, terus kayak jarang-jarang. Nah, itu tuh disebutnya dengan tekstur halus. Oke, bisa bedakan ya sekarang ya. Kalau hutan itu artinya kalau padat dan banyak gitu pohon-pohonnya, nah itu disebut tekstur kasar. Pemukiman tekstur sedang, sawah tekstur halus. Boleh dilanjut Kak? Waktunya udah makin ini. Dilanjut Kak.
Selanjutnya ada pola. Pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk suatu objek dan bisa menjadi pertanda akan adanya objek lain, baik itu hasil dari bentukan manusia atau buatan ataupun alami. Oke, di sini saya ambil contoh dari Google Earth kembali. Itu yang di sebelah kiri kita itu aliran sungai. Kurang terlihat ya, tapi sebenarnya kalau kalian bisa ngelihat kayak garis-garis terus urat-urat kayak urat-urat gitu, nah itu tuh aliran sungai. Oke, jangan pada tidur aja nih, nanti Ibu menjelaskan kalian tidak menyimak malah tidur. Wah, nanti ketika kuis pokoknya harus bisa jawab. Oke, jadi di sebelah kiri tadi ada aliran sungai. Kalau di sebelah kanan dari kita, bisa dilihat ya itu apa? Itu apa yuk? Yang di sebelah kanan kita, yang ronanya terang. Jalanan, Ruko, Bu. Bu. Ruko, Bu. Daerah Oh, jualan. Kayak di daerah Pik gitu. jualan. Kayak di Pik. Terus, yang lain. Ayo silakan. Apartemen yang Apartemen, di Bu, ya. kanan atasnya apartemen. Oke, Yang di bawahnya apartemen. daerah toko. Daerah toko. Terus? Udah. Ya, benar semua ya yang tadi kalian bilang. Jadi di situ memang ada apartemen, kan bisa dilihat ya dari polanya itu ikuti jalan, mengelompok. Kalau perumahan itu kan dia teratur ya, lihat jalannya tuh teratur gitu jalannya. Terus juga bentuk pola pemukiman itu teratur. Coba bandingkan sama pemukiman-pemukiman yang tidak perumahan. Pasti bentuknya nggak teratur. Jalanannya juga pasti bentuknya tuh nggak seperti ini, nggak kayak di set gitu, kayak diatur. Jadi ini tuh perumahan, ada apartemennya, ada rumah-rumah warganya. Boleh slide selanjutnya, Kak Tika? Baik, selanjutnya ada bayangan. Bayangan ini memiliki sifat menyembunyikan kedetailan suatu objek yang berada di area yang gelap. Namun begitu, bayangan ini juga merupakan kunci penting dalam pengenalan objek. Contohnya kayak tadi lagi nih, SMA kalian. SMA kalian tuh sudah pernah ke sekolah belum sih? Udah, Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Dalam rangka apa ya ke sekolah kalau Ibu boleh tahu? Ambil Cara, buku, Bu. Bu. Wawancara sama latihan, Bu. Oke. Sudah mulai mengenal berarti ya tentang lingkungan SMA 36 itu seperti apa? Karena kalian juga sudah terjun ke, maksudnya bukan terjun ini ya, maksudnya kalian sudah turun ke lapangan seperti itu. Bisa dilihat di sini ya. Tuh, kalian boleh perbesar deh layar kalian. Di situ tuh ada bayangan. Kalian tahu bayangan kan? Bayangan itu ketika kalian siang hari, tengah hari bolong, kalian berdiri, ataupun sore hari juga bisa. Kalian berjalan, terus ada tuh di tanah ngikutin kita. Nah, itu bayangan kita. Nah, ini tuh kalau di sini contohnya bayangan dari objek buatan manusia yaitu sekolah. Bisa difokusin ke yang SMA 36, terus di T kecilnya itu ada warna hitam gitu. Artinya itu bayangan di sekolah SMA kalian. Kak Tika? Iya.
Selanjutnya ada situs. Situs dan asosiasi. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Sedangkan asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Adanya keterkaitan itu, maka terlihatnya suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain. Di sini belum ada gambarnya. Nanti kita lihat contoh langsungnya itu dari Google Earth-nya langsung. Kita sambil berkelana secara virtual melalui Google Earth. Jadi sebelumnya Ibu contohkan dulu ya. Contoh dari situs itu ialah seperti ini. Kalian tahu pelabuhan? Halo. Tahu Bu, tahu. Pelabuhan itu kalau boleh tahu letaknya di mana? Pelabuhan letaknya di mana? Ada yang tahu? Di laut. Dekat laut. Dekat Betul. laut. Dekat laut. Jadi contohnya seperti itu. Pelabuhan itu diidentifikasi itu adanya di dekat laut. Terus misalnya sekolah kalian tuh ada lapangan sepak bola nggak sih? Di dekat sepak bola nggak sih? Soalnya Ibu baru sekali doang nih sebenarnya SMA 36, jadi belum kenal banget sama SMA 36 tuh gimana. Dekat tidak dengan lapangan sepak bola di SMA 36? Jauh, Bu. Jauh ya? Oke, Ibu contohkan yang lain lagi deh. Misal seperti ini. Tadi tuh contohnya. Jadi, ya, jika situasinya tidak kondusif. Baik, jadi tadi pola pemukiman yang kalian lihat, yang perumahan, nah itu kan mengikuti jalan. Nah itu juga artinya pemukiman itu ada yang mengikuti jalan, ada yang mengikuti pantai, garis pantai, ada juga yang mengelompok. Kalau mengelompok itu biasanya, ya, halo? Ada yang mau berbicara? Haikal? Oh, tidak. Nyala sendiri ya mic-nya. Oke, lanjut. Ada iklan nih tadi sedikit. Dilanjut ya. Tadi saya sampai mana tuh? Ada yang ingat? Sampai pola permukiman. Oke, pola pemukiman itu ada yang mengikuti jalan, mengikuti garis pantai, terus ada yang mengelompok, ada yang menyebar juga, jadi menyebar nggak rata. Seperti itu ya contoh situs. Jadi ada kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Kayak tadi pelabuhan dekatnya adanya di laut seperti itu. Lanjut, kalau contoh dari asosiasi apa? Nah, contoh dari asosiasi ialah di sini maksudnya keterkaitan antara objek satu dengan objek lain. Contohnya itu kalian pernah ke bandara? Bandar udara? Pernah, Bu. Baik. Pernah ya? Bandar udara itu di situ ada apa? Ada Pesawat. ada pesawat terbang. Artinya, ketika kita melihat citra foto di situ ada pesawat dan itu di dalam bandara, itu masuknya ke asosiasi. Kalian pernah main ke lapangan sepak bola nih ya, laki-lakinya nih biasanya nih, sering ya Pernah, main Bu, bola pernah, Bu. ya? Oke, pernah sering ya main bola ya? Nah, tapi di kondisi saat ini memang kita perlu tunda nih hobi kita kalau yang punya hobi main bola. Lapangan sepak bola itu paling identik ada apa? Ada gawang. Kalau dalam citra
kita lihat ada gawang 2, itu berarti dan di lapangan seperti itu kita udah bisa identifikasi. Itu pasti lapangan sepak bola. Karena apa? Karena kita udah ngelihat nih ada gawang 2 di situ. Seperti itu ya contohnya. Kalian paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kita akan berkelana lewat Google Earth. Boleh Kak Atika? Kita buka Google Earth-nya, kita berkelana secara virtual. Kita mengunjungi tempat-tempat yang belum kalian kunjungi. Ada yang boleh tahu? Maaf, maksud saya, Ibu boleh tahu nggak kalian ada nggak sih tempat yang pengen banget kalian kunjungi tapi belum kesampaian sampai saat ini? Ada nggak? Apa tuh kalau ada? Halo? Ya, ada nggak tempatnya? Nanti Maksudnya gimana, Bu? mau Gunung Gini. Fuji, Bu. Gunung Fuji. Nah, jadi kalian pengen Mekah, banget Bu, nih. Mekah, Bu, Mekah. Ka'bah, Bu. Mekah. Insyaallah. Selanjutnya ada lagi. Nanti kita lihat ya ada Israel, Bu. Wah, Israel. Ngapain kamu ke Israel? Siapa yang ceritanya ke Korea ketemu BTS? Tuh, ditanya tuh sama temannya, ayo. Ngaku, yang mau ke Korea siapa? Sebenarnya Ibu juga kalau ada kesempatan mau sih ke Korea. Siapa sih yang Ada nggak mau semua, Bu. ke Korea ya kan? Enggak, Bu, saya nggak mau, Bu. Nggak Saya maunya ke mau. Tokyo, Bu. Oh, baik. Tuh, banyak banget Kak Tika request-nya. Coba kita diklik aja, Kak. Nigeria, Tadi Bu. mau ke Mekah dulu ya. Wah, coba nih umat Islam biasanya ingin banget di kesini. Ke Mekah coba Kak Tika. Oke, kita berkelana. Walaupun secara virtual ya, semoga suatu saat nanti diwujud oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin secepatnya. Amin. Amin. Mekah itu adanya coba tuh lihat di situ. Ronanya terang banget ya. Gurun, Bu. Iya, karena gurun. Gurun itu lebih banyak. Kalau pasir itu sifatnya dia sedikit untuk menyerap matahari. Jadi lebih banyak memantulkan. Jadi ronanya tuh terang. Kita sambil belajar ya, sambil berkelana. Oke, sudah Kak Tika? Oke, ya sudah cukup Kak Tika sampai sini aja. Tidak usah perbesar lagi ya. Nah, bisa dilihat ya di situ. Ada jalan. Terus ada apa lagi? Ayo coba kalian identifikasi. Halo, ayo tadi kan sudah belajar nih. Kita sekarang Ada ini, Bu, gurun. Gundukan itu. Gurun. bukan pasir. Bukit. Iya, Pemukiman, betul. Bu, ada, Bu. Lanjut, ada apa lagi? Ayo yang lain coba, anak-anak yang lain yuk. Pemukiman, Bu. Pemukiman. Terus? Itu ada lapangannya, Bu, ya? Yang kecil tuh, Bu. Oke, ada lapangan. Mana nih lapangan coba? Itu yang dekat Al-Hijrah, Bu. Itu lapangan Oh, kan? sebentar ya. Yang- Di saya belum ada, bentar. Sinyal saya. Oke. Sebentar. Ya. Itu apa ya? Lapangan ya memang. Kayaknya Kilang bukan minyak. ya. Oh, kilang minyak. Oke, jadi sudah paham ya? Oke, kita lanjut nih. Ini kan daerah-daerah gurun, daerah-daerah panas yang ronanya terang. Coba Kak Tika kita lanjut ke Jepang. Tadi yang bilang mau ke Gunung Fuji siapa nih? Ke Jerman dong, Bu. Oke, dari Jepang dulu ya. Kita ke Jepang dulu ya. Kita ke Asia, ke Jepang. Pengen lu ke Jepang. Bisa kayak
Oke. Jepang tuh sangat maju ya dalam bidang teknologinya. Bisa kita contoh. Sebenarnya Jepang ini negara yang sama loh persis kadang nggak, yaitu rawan bencana. Indonesia rawan bencana, Jepang juga sama rawan bencana. Karena tsunami di Jepang, Indonesia juga pernah mengalami tsunami. Nah, bisa dilihat ya. Tuh. Ayo, coba identifikasi ada apa aja di situ. Maksudnya dari unsur-unsur interpretasi citranya. Itu ada bukit. Nah, bisa jelas banget ya di situ. Bukit-bukit, lereng, tuh coba jalanan. Bu, ini jalan tol bukan, Bu? Yang kuning itu maksudnya. Assalamualaikum, Bu. Maaf saya tahu. coba diperbesar deh Katika. Saya belum ini sih kalau jalan tol bukan ya, kita lihat nih. Soalnya kan saya juga, Ibu juga belum pernah ke Jepang, jadi Ibu belum tahu. Baik. Coba tuh apa tuh, jalan apa ya? Ibu kurang tahu sih ya, Nak. Jadi entah itu jalan tol atau jalan besar di sana. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tuh pemukiman-pemukiman ya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau pemukiman di sini artinya pemukimannya nggak teratur. Nah, di sini juga ada tuh. Tadi yang tahu nggak apa objeknya? Yang kotak-kotak. Sawah, Bu. Petakan sawah. Betul. Sawah atau ladang. Pintar-pintar nih. Mantap, mantap. Di situ ada juga apalagi ya? Itu sepertinya bukan jalan tol deh, tapi jalan besar. Itu yang hijau tuh terserba bukan, Bu? Iya, swalayan Ibu ini. kurang ya. Ya mungkin kayak itu ya. tip topnya atau situ. Oh, yang ada yang parkiran itu. Iya. ya mungkin itu ya. Oke, tadi mau kemana lagi? Ayo satu tempat lagi. Kita balik ke Indonesia ya. Jerman. Nigeria, Bu. Nigeria, Bu. Ruski. BTS, Bu. Apa? Bosen Korea bosen. Korea. Rahasia, Bu. Afghanistan, Bu. Banyak katanya Korea. Katika kita pindah ke Korea, Katika. Nyebrang dikit. Sebentar ya. Oke, wah. Yang North dong, Bu. Yang North, jangan Iya, yang South. bener. Iya Bu, yang North Bu, jangan Baru yang gue South pengen Bu. ngomong. Yang North, Bu. Jangan Iya, yang Bu, South. yang South gak jelas Bu isinya Bu. Tidak boleh seperti itu. Korea tuh banyak loh hal-hal yang wajib dicontoh. Yang atas, Bu. Jangan yang South. Tuh, itu gambarnya Yang pebukitan semua Bu, bosen Bu. Coba yang atas, Emang Bu. BTS juga. ARMY gitu-gitu. Kan kita lagi nggak bahas seperti itu ya. Kita lagi bahas dalam sisi geografinya ya. Oke, tuh. Coba Hijau Kak semua. Tika. Enggak dong, nggak hijau. Nah, iya sih dia lebih banyak. Ada hutannya, ada sawahnya, pemukimannya sedikit. Nah ini biasa. Coba kita ke kotanya deh Kak Tika. Kota. Ibu Bu, kota yang kuning itu udah dari panen ya, Bu? apa? Wah, iya betul. Sudah mau panen. Ada yang tahu nggak ibu kota dari Korea Selatan? Ibu kota negara. Pyongyang. Pyongyang. Seoul Kayak mah dong. ngikutin Ella. Pyongyang. Kota Seoul. Apa sih nyebutnya? Seoul. Aku kurang tahu. Ibu kurang tahu ya. Coba Katika boleh diperbesar Katika. Kita mau lihat kotanya Korea Selatan tuh kayak gimana sih? Nah, tuh lebih banyak pemukiman kalau kita bisa lihat. Banyak juga gedung-gedung tinggi, banyak apartemen, hotel. Ya, pada umumnya seperti Jakarta ya. Mirip-mirip. Tapi mungkin di sana tuh lebih, kalau di Jakarta itu kan
yang teraturnya di wilayah Jakarta Pusat, terus Jakarta Selatan gitu, yang bagusnya gitu. Di sana juga mungkin ada wilayah-wilayah pinggirannya yang masih sebenarnya teknologi sudah masuk, cuman belum terlalu maju seperti Yang di mirip kota. Jaktim ya, Bu? Aku nggak bilang, Ibu nggak bilang seperti itu, tapi memang banyak wilayah-wilayah pinggiran. Sebenarnya Ibu juga dari pinggiran Jakarta, jadi tidak masalah ya. Sudah ya, kita balik coba ke Indonesia. Terakhir nih, kita udah berkelana ke keliling dunia, kita harus balik ke Indonesia. Nah, satu pesan juga, kalau kalian suatu saat nanti dapat beasiswa, dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negara, kalian gunakan Amin. kesempatan itu dengan baik, tapi ingat, jangan pernah lupakan negara kalian sendiri. Oke? Amin aja dulu. Amin. Iya, nggak apa-apa. Namanya doa kan ada harapan. Oke, Jakarta. Tadi ada yang mau ke Jogja ya, Ibu dengar? Coba Bu yang Gunung Bu, Merapi. bosen Bu, Jogja Bu. Jakarta Yang kurang Gunung penghijauan, Merapinya. Bu. Jakarta Iya kurang tuh, ada penghijauan. yang tuh, kurang penghijauan, betul. Namanya ibu kota pasti ya lebih banyak pengalihfungsian lahan dari yang awalnya sawah itu dialihkan menjadi perumahan, pemukiman. Ketika pada maunya ke tadi Jogja, coba. Jogja. Tuh, ada yang senang banget. Mending ke Malang. Ada jalan Malioboro, Bu. Papua aja, Bu, bagus tuh. Kita lihat Gunung Merapinya aja. Bakpia, Bu, di Jogja, Bu. Itu Iya, kota semua. betul. Makanannya khas, memang makanan khas Jogjanya bakpia. Ketika di Gunung Merapinya aja, Kak. Bakpia. Wih, gila. Oke, Ibu lihat dulu ya, ini pesertanya masih, wah sudah naik nih, sudah 56. Kita ke Gunung Merapi aja, kita lihat nih. Kan tadi kita sudah melihat berbagai kota, kita ke desa-desa sekarang. Waduh, seru nih. Kalian berimajinasi aja kalau kalian tuh ke Gunung Merapi. Oke, sudah ya. Coba tuh, bisa dilihat ya tadi contoh dari Ibu. Ada aliran-alirannya, ada kayu urat. Itu tuh aliran sungai. Aliran sungai di Merapi. Garis juga panjang menggambarkan apaan, Bu? garis panjang. Special Region of Yogyakarta. Oh iya, kan kalau Gunung Merapi itu, kalau nggak salah ada di beberapa kabupaten ya. Di beberapa kota atau kabupaten gitu kan, jadi nggak cuman di satu wilayah kalau Jogja tuh. Kalau Gunung Merapi maksud saya. Tuh ya, bisa dilihat ya. Tuh, kalau pohon-pohon warnanya gelap ya kan. Terus teksturnya kasar. Tuh, sudah jelas ya. Sudah paham ya mengenai unsur-unsur? Paham. Oke, Kak Tika. Lanjut Kak Tika. Dua materi lagi, tinggal sedikit lagi nih mengejar. Sudah jam 8:09. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menginterpretasi citra. Jadi next, Kak. Baik, yang pertama ada langkahnya namanya deteksi. Deteksi yaitu upaya untuk mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan kita dengan alat pengindra atau sensor
Deteksi dapat menentukan ada tidaknya suatu objek atau fenomena khusus di suatu wilayah. Jadi tahap awal untuk menginterpretasi citra itu namanya deteksi. Deteksi itu secara sederhananya kita artikan sebagai pengenalan citra foto untuk menentukan di citra foto itu ada fenomena khusus nggak sih, seperti itu. Yang kedua, ada tahap yang namanya pengenalan tadi udah ya. Identifikasi. Identifikasi foto dilakukan dengan cara mengklasifikasikan objek yang tampak berdasarkan pengetahuan tertentu. Identifikasi objek pada citra dilakukan berdasarkan ciri spektral, spasial, dan temporal yang terekam oleh sensor dengan menggunakan stereoskop. Nah, pengalaman Ibu selama kuliah di pendidikan geografi UNJ ini, Ibu pernah menggunakan stereoskop. Alat geografi itu alatnya terbilang cukup mahal. Itu tuh jadi nggak ada gambar ya. Jadi alat stereoskop ini tuh berguna untuk kita mengenali dari citra foto. Jadi waktu pengalaman Ibu itu kita dikasih dua citra foto, terus dihubungkan, nah terus ditaruh alat stereoskopnya, terus kita melihat dari kaca pembesar di stereoskop itu. Boleh dilanjut, Kak? Selanjutnya ada tahap yang ketiga, tahap analisis. Adalah proses di mana menggabungkan tahapan deteksi dan identifikasi. Tahap analisis lebih menekankan pada uraian deskripsi interpretasi citra. Yang keempat, ada tahap deduksi. Tahap deduksi ini yaitu pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Oke, boleh dilanjut, Kak Atika? Baik. Yang kelima, ada tahap klasifikasi. Tahap klasifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan atas dasar bukti-bukti tertentu sehingga dapat dilakukan penemuan identitas atau penamaan. Jadi tahap klasifikasi ini ditarik ketika kita sudah mengetahui, oh ini objek ini ya. Tadi seperti kita bilang, tadi seperti yang kita sudah lihat di Google Earth, maksud Ibu, kita sudah mengidentifikasi, oh itu objek pemukiman, oh ini objek sekolah, oh ini objek pelabuhan, oh ini objek apartemen, objek laut, dan sebagainya. Terus jadi sudah dikasih penamaannya. Kemudian tahap terakhir yaitu idealisasi. Tahap idealisasi ini disebut juga tahap penggambaran, yaitu tahap di mana pekerjaan kartografi dilakukan oleh kartografer atau penyajian hasil interpretasi citra ke dalam sebuah peta. Tahap terakhir ini udah tahu nama objeknya, sudah tahu gambaran objeknya, jadi dipindahkan ke dalam sebuah peta. Dilanjut, Kak. Baik. Di sini ada manfaat penginderaan jauh. Sebenarnya nanti kalian bisa baca ya mengenai penginderaan jauh. Nanti Ibu akan kasih PowerPoint-nya ke kalian untuk kalian pelajari sebelum nanti PTS. Ada yang sudah tahu jadwal PTS? Belum ya. Perkiraan itu jadwal PTS itu awal Oktober pada hari Selasa. Kalau kalian tuh kelas 10 IPS, hari Selasa tanggal 5 Oktober. Catat ya. Ya, Bu. Di sini manfaat penginderaan jauh ada pertama dari bidang geodesi. Nanti kalian bisa baca sendiri ya, ini waktu sudah mepet soalnya. Terus yang kedua ada bidang kelautan, yang ketiga dari manfaatnya di bidang hidrologi itu apa? Boleh dilanjut, Kak? Oke, di sini terus yang keempat di bidang geologi manfaat indera jatuh untuk apa? Yang kelima manfaat di bidang meteorologi dan klimatologi, dan yang terakhir manfaat di bidang oseanografi. Oke, boleh dilanjut, Kak Tika. Saatnya quiz. Quiz time, oke. Kalian coba out kamera dulu dong. Ibu mau lihat nih muka-mukanya.
Yuk, nyalakan kamera kalian. Sebentar. Iqbal Januar. Nah, Hai Fen, ada apa nak? Tuh, coba Ibu lihat nih yang sudah menyalakan kamera. Oke. Kartika sudah. Itu bunyi apa ya? Oh, suara dari Ibu ya? Nah. Oke. Kartika boleh ditampilin slide-nya? Oke, kuis kali ini kita akan main teka-teki silang. Wah, kalau kalian sudah sering mengisi TTS, kalian sudah tidak asing lagi dengan permainan kali ini. Cara mainnya, sebelum kalian menjawab dari teka-teki ini, nanti nama kalian akan diputar bagi kalian namanya pertanyaan. Oke, boleh Kartika di-spin namanya. Diputar. Oke, berdoa ya. Semoga kalian terpilih. Oke, boleh Kartika. Siapa nih? Vina Deskia Putri. Ya, Yuda dipersilakan. Ada anaknya Vina? Iya, Bu. Halo, Vina. Iya. Kamu mau milih nomor berapa, Nak? Oke, Alia. Tidak apa-apa. Ayo, Vina. Sudah tampil belum slide-nya? Sudah, Bu. Oke, mau pilih nomor berapa, Nak? Tuh, ada dari nomor 1 sampai nomor 15. Kalau lama Ibu pilihkan aja ya. Soal waktunya sudah dikit lagi habis nih. Nomor 1 aja, Bu. Nomor 1. Pertanyaannya, kegiatan mengkaji citra untuk menilai penting dari objek. Itu pengertian dari apa? Oke, Ibu kasih clue 1 huruf. Depannya I. Interpretasi citra bukan, Bu? Coba Kartika, interpretasi citra, betul tidak? Citra. Betul nggak Kartika? Betul, jawabannya Vina, pintar. Bagus, jawabannya betul. Interpretasi citra. Oke, sebelum Ibu kocok, sebelum Ibu spin, ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab? Siapa? Rahel X IPS 4. Oke. Rahel, mau pilih nomor berapa Rahel? Nomor 8. Nomor 8 Kak Atika. Jawabannya pola. Coba, tingkat kecenderungan bentuk suatu objek. Betul tidak Kak Atika? Pola. Jawabannya betul. Masya Allah, mantap. Siapa tadi? Gina ya? Maaf, tadi siapa? Ibu lupa. Halo. Halo, kayaknya sinyal Ibu putus-putus deh. Gina ya? Enggak, Bu. Putus-putus. Itu Rahel, Bu. Oh, Rahel. Iya, maaf. Oke.
selanjutnya siapa yang mau ngajuin diri? Saya, Bu. Saya Bu. Bu saya Bu. Ya, siapa deh? Bu. Saya Bu. Bu. Aska. Suci, Bu. Raja Tadi Bu. siapa yang pertama? Cewek kayaknya tadi. Saya, Bu. Suci, iya betul. Coba Suci. Nomor 9, Bu. Nomor 9. Apa tuh pertanyaannya, Kak? Tingkat kecerahan atau kegelapan objek pada citra. Apa, Suci? Rona, Bu. Rona, coba Kak Atika. Iya, Rahel, sudah tercatat namanya. Betul gak Kak Atika? Ya, Rona. Betul. Lanjut. Ayo, siapa lagi ya yang mau mengajukan Aska, diri? Bu. Aska, Aska, Bu. boleh pilih nomor berapa? 2, Bu. 2, apa tuh Kak? Wah, panjang nih. Citra yang menggunakan spektrum ultraviolet. Ini foto ultraviolet, Bu. Coba Kak Tika, foto ultraviolet. Kak Tika. Foto ultraviolet, Kak. Coba. Wah. Tahu masih banyak tuh 3 yang kosong. Wah, masih kurang tepat, Aska. Mau Bisa. dicoba dilempar ke kalian. Salah, ya. Coba kurang tepat, lebih tepatnya. Bukan salah, ya. Ayo. Mau jawab atau mau dilempar? Halo, Aska. Lempar ya, Bu. Bingung tuh. Dilempar. Oke, dilempar. Ayo siapa yang mau mengajukan diri? Ada yang raise hand tidak nih? Saya, Bu. Nomor 3. Oke, siapa ini nak namanya? Naisya. Naisya Aninda. Oh, Naisya Andinda. Ayo, pilih nomor 3, Kak. Coba. Wahana bukan, Bu. Kendaraan. Coba Kak Atika, wahana jawabannya. Menurut Naisya. Wahana. Betul tidak ya? Betul, jawabannya wahana. Pintar. Bagus, Naisya. Ayo, selanjutnya. Ada yang mau Ibu, mengajukan saya diri? pengen jawab yang tadi nomor 2. Oke, siapa nih? Jasinda. Oke, Jasinda lagi. Coba. Apa Jasinda? Citra foto ultraviolet, tapi pakai citranya. Coba, Kak Atika. Benar gak? Ultraviolet. Wah, kurang tepat. Jasinda. Kurang E. Mau dicoba cari lagi atau mau dilempar? Lempar aja, Bu. Oke, dilempar. Ayo, siapa yang mau coba jawab? Ibu, saya mau jawab nomor 10. Oke, siapa nih, Nak? Namanya? Zahra. Zahra. Nomor 10 pertanyaannya. Tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Wah, tadi kita udah belajar nih. Situs, Bu. Situs, coba Kak Atika, betul tidak? Betul, jawabannya situs. Betul. Itu ada lagi yang mau mengajukan diri? Ibu, saya mau jawab nomor 4. Nomor 4. Oke, Kak Tika, apa tuh? Citra foto dengan sudut 75 sampai 100 derajat. Apa, Nak? Jawabannya. Sudut lebar. Sudut lebar. Coba Kak Tika. Sudut lebar. Lebar, Bun. Lebar, Kak Tika. Iya. Betul tidak ya? Betul, jawabannya. Betul. Siapa tadi atas nama siapa? Dea. Oh, Dea. Oke, ada lagi yang mau bertanya yang mau mengajukan diri? Saya Bu.
Yuk, Saya, Bu. siapa nih? Darul. Siapa? Nomor Darul. 7, Bu. Darul. Oke, Darul. Coba Darul nomor berapa? Nomor 5, Bu. Nomor 5. Apa tuh, Nak? Coba Ibu Katika. Citra foto dengan spektrum tampak. Panjang banget ya. Iya. Ortokromatik. Coba Katika. Ortokromatik. Orto. Wah. Ayo. Bener nggak nih Katika ortokromatik? Masih kurang tepat. Masih kurang tepat, Darul. Mau dicoba lagi atau mau di... Itu udah bener ortokromatik tapi tambahin. Apa sebelum ortokromatiknya? Sudah mendekati. Oke. Iya sudah mendekati ya Kak Atika padahal jawabannya. Betul Oke, sekali, mau Kak. dilempar atau mau dijawab? Mau dicoba jawab? Oke, diam aja Kak Atika. Oke, coba yang lain yang mau mengajukan diri. Bu, nomor 5 yang tadi. Nomor Gina, 5. yang tadi Gina. foto kromatik pakai foto. Ah, coba Kak Atika foto ortokromatik. Gina ya tadi ya? Iya, Bu. Kak Atika? Betul jawabannya. Ayo satu lagi nih, terakhir. Siapa yang mau jawab? Yuk, siapa, Nak? Ibu, saya boleh gak, Bu? Iya, iya boleh. Nomor 6, Bu. Oke, Dwi Chandra Septia. Yuk, coba nomor 6. Foto udara, Bu. Coba Kak Tika. Dwi Chandra ya. Betul Kak Tika? Betul, jawabannya foto udara. Betul. Mantap. Dwi Chandra, mantap ya. Ya, sudah selesai nih ya. Sayangnya waktunya sudah pukul 8:28. Nah, boleh di stop share aja Kak Tika. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, terima kasih banyak kalian telah mengikuti kelas ini dengan sangat interaktif. Ibu sangat senang pada hari ini. Semoga kedepannya tetap begini ya. Tetap aktif bertanya, aktif menjawab, aktif ikut kuis. Wah, Ibu senang banget nih. Sebelumnya boleh dong nyalain kamera lagi. Kita mau foto selfie dulu untuk laporan. Yuk, tampilkan wajah anak-anak hebat kelas 10 IPS 3 dan juga 10 IPS 4. Kak Atika, boleh di screenshot Kak Atika? Sebentar ya. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu. Nah, iya, jangan malu-malu. Yuk, nyalain kameranya. Sudah Kak Atika? Sudah Yuk. siap ya? Yuk, sudah siap Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide yang kedua nih, belum? Yuk, slide yang kedua. Nyalakan kameranya, Nak.
Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Masih ada 1 slide lagi. Yuk. Ayo dinyalakan kameranya yang masih belum nyala nih kameranya. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Sudah Kak Tika? Tunggu ya, jangan sampai keluar dulu ya, soalnya untuk presensi kalian. Sudah Kak Tika? Sebentar Kak, jangan pada keluar dulu ya. Jangan pada keluar dulu ya. Nah, tuh. Sudah Kak? Belum juga ya? Sebentar lagi Kak. Sebentar ya. Memang agak lama kalau untuk screenshot nih. Kalau untuk anak-anaknya sudah aku screenshot Kak. Oh gitu. Oke, sudah ya Kak ya? Ya, sudah. Soalnya sudah lewat berapa menit. Oke, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita doa kembali untuk penutup kelas pada pagi hari ini. Oke, berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih untuk kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. Kalian semua hebat hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan sangat aktif, sangat interaktif. Oke, Ibu ada pantun nih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita nanti berjumpa kembali. Oke, baik. Semuanya silakan keluar, kalau yang mau keluar nggak apa-apa. Karena sudah selesai.